Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Fani. Halo anak-anak semuanya, selamat datang di kelas matematika. Untuk hari ini kita semua akan belajar mengenai materi bilangan pecahan. Baik, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen. Kedua, siswa dapat menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam, silahkan anak-anak untuk mencoba mengurutkan garis bilangan berikut. Sebelumnya kita sudah mengenalkan garis bilangan pada bilangan bulat di materi sebelumnya. Nah, di sini sudah terlihat garis bilangan di mana terdapat titik 0 hingga titik 2 dan ada pun 3 titik yang terlihat kosong, di mana kalian nanti coba isi sesuai dengan urutan yang tepat dengan nilai angka yang tersedia di bawahnya. Nah, kira-kira di mana nih letak nilai 1/1/2, nilai 1/2, dan nilai 1? Silahkan anak-anak mencoba sesuai yang kalian ketahui terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang Bu Guru akan menunjukkan letak dari nilai 1/1/2. Apakah sesuai dengan yang kalian kira? Wah, ternyata letak 1/1/2 terdapat di sebelah kiri dari titik 2. Lalu 1/2 terdapat di sebelah kanan titik 0. Maka dari itu, titik 1 terdapat di antara 1/2 dan 1/1/2. Sesuai dengan pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal garis bilangan di mana apabila letak suatu titik semakin ke kanan, artinya nilainya semakin besar. Sedangkan sebaliknya, apabila letak suatu titik semakin ke kiri, artinya nilainya semakin kecil. Oleh karena itu, di sini kita bisa mengatakan urutan nilai sesuai letaknya. Apabila dari yang terkecil, maka kita bisa menyebutkannya mulai dari titik 0, titik 1/2, titik 1, titik 1/1/2, baru ke titik 2. Sebaliknya, apabila dari yang terbesar, kita mulai dari titik 2, titik 1/1/2, titik 1, titik 1/2, baru ke titik 0. Baik, untuk lebih jelasnya mengenai materi bilangan pecahan, maka diharapkan anak-anak dapat menyimak materinya dengan baik ya. Dalam materi bilangan pecahan itu sendiri, nanti Ibu akan jelaskan dari segi pengertian, jenis-jenis bilangan pecahan, operasi bilangan pecahan, dan terakhir contoh soal. Oke, yang pertama pengertian bilangan pecahan. Sebelumnya anak-anak semua pasti sudah pernah mengenal atau mempelajari bilangan pecahan sewaktu di sekolah dasar dulu. Mungkin kalian masih ingat atau bahkan ada beberapa yang merasa sedikit lupa. Oleh karena itu, Ibu akan jelaskan kembali pengertian bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Dalam matematika, pecahan merupakan suatu bagian dari keseluruhan. Maksudnya gimana sih, Bu? Oke, Ibu kasih contoh ya. Misalkan Ibu punya pizza nih, seperti pada gambar. Pizzanya Ibu potong, bagi atau dipecah menjadi beberapa bagian. Kita bisa lihat di sini pizzanya terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata terdapat 8 bagian pizza ya. Nah, bagian-bagian dari potongan pizza itu yang bisa kita sebut sebagai pecahan. Lalu, istilah bilangan pecahan dalam ilmu matematika terdiri dari pembilang dan penyebut. Ada yang masih ingat pembilang dan penyebut? Nah, Ibu di sini memberi bentuk umum, misalkan A per B, yaitu A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Atau bisa dikatakan bahwa A di sini sebagai bagian yang kita pilih
dan B sebagai bagian dari keseluruhan. Seperti contoh pizza tadi, kita tahu bahwa pizza dipotong dibagi menjadi 8 bagian kan? Jika kamu ambil satu potongan pizza, maka disebut sebagai pecahan 1/8. Maka secara matematis, 1 itu yang kamu pilih disebut pembilang, dan 8 itu sebagai bagian dari keseluruhan disebut penyebut. Jangan sampai tertukar ya. Nah, adapun syaratnya nih bahwa pembilang dan penyebut tadi adalah bilangan bulat dengan penyebut tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena apabila penyebutnya 0, pecahannya menjadi tidak terdefinisi. Karena apapun yang dibagi oleh 0 itu tidak terdefinisi. Semoga sampai sini dapat dipahami ya. Coba kita lihat lagi. Di sini ada gambar pizza lagi. Yang pertama, perhatikan, terlihat gambar pizza yang utuh tanpa dipotong atau dibagi-bagi ya, alias satu lingkar pizza ya. Yang kedua, di situ terlihat gambar pizza yang terbagi menjadi 2 bagian sama banyak. Nah, apabila kamu mengambil satu bagian pizza dari 2 bagian pizza tersebut, maka bisa disebut sebagai pecahan 1/2. Misal nih, pizza dibagi menjadi 2 bagian sama banyak untuk kamu dan adik kamu, maka kita bisa sebut 1/2 bagian buat kamu dan 1/2 bagian lainnya buat adik kamu. Dan yang terakhir, terlihat pizza terbagi menjadi 4 bagian. Lalu misal pizza tersebut akan dibagikan kepada Ayu, Bagas, Cila, dan Doni. Maka Ayu akan mendapatkan 1/4 bagian, Bagas 1/4 bagian, Cila 1/4 bagian, dan Doni 1/4 bagian juga. Maka semuanya mendapatkan 1/4 bagian sama banyak. Sampai sini paham ya? Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian dari bilangan pecahan. Sekarang kita lanjutkan ke jenis-jenis bilangan pecahan. Ada apa aja sih jenis-jenis bilangan pecahan? Kita lihat. Yang pertama, pecahan biasa, yang kedua, pecahan campuran, yang ketiga, bentuk desimal, dan yang keempat, persen. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita lihat yang pertama dulu ya, yaitu pecahan biasa. Bilangan pecahan biasa dapat berupa pecahan murni atau pecahan tidak murni. Pecahan murni itu apabila nilai pembilangnya lebih kecil daripada nilai penyebut. Sedangkan pecahan tidak murni itu sebaliknya, nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebut. Kita lihat contohnya ya. Di sini ada 1/4, di mana 1 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Nah, pecahan ini disebut pecahan murni. Kenapa? Ya, betul, karena nilai pembilangnya itu lebih kecil daripada nilai penyebut. Lalu contoh kedua, di sini ada pecahan 5/4, di mana 5 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Pecahan ini disebut pecahan tidak murni. Kenapa nih? Iya, betul, karena nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebut. Dapat dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke pecahan berikutnya ya, pecahan campuran. Pecahan campuran /adalah pecahan yang memuat campuran bilangan bulat dan pecahan murni. Contoh, ubahlah 43/8 ke bentuk pecahan campuran. 43/8 itu artinya 43 dibagi 8. Karena 43 tidak bisa dibagi habis oleh 8, maka kita mencari angka yang paling mendekati dengan 43, lalu bisa dibagi habis oleh 8. Ya, kita lihat di sini angka yang paling mendekati itu 40 ya. 40 dibagi 8 itu sama dengan 5, kita tulis di sini. Lalu
43 dikurangi 40, sisanya 3. Kita tulis di situ sebagai pembilang. Dan 8-nya tetap ya sebagai penyebut. Nah, di sini kita lihat 5 itu sebagai bilangan bulat dan 3/8 itu sebagai pecahan murni. Dengan 3 sebagai pembilang dan 8 sebagai penyebut. Jadi jelas ya, pecahan campuran itu bentuknya ada bilangan bulat dengan pecahan murni. Sebagai tambahan yang dapat diubah ke pecahan campuran itu hanya pecahan tidak murni karena pembilangnya itu lebih besar dari penyebut. Oke. Sampai sini semoga dapat dipahami ya. Yang ketiga itu bentuk desimal. Nah, di sini bentuk desimal adalah suatu bentuk pecahan dengan penyebut khusus seperti 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, dan seterusnya dengan 10 pangkat bilangan positif. Cara penulisan bentuk desimal menggunakan tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dengan pecahan. Kita lihat contohnya di sini. Nah, di sini ada bentuk pecahan dengan penyebut 10 pangkat 1 atau sama dengan 10 ya. Artinya ada satu angka di belakang koma. Dengan pecahan 7 per 10, maka bentuk desimalnya adalah 0,7 ya. Satu angka di belakang koma yaitu 7. Oke, contoh lagi. Di sini bentuk pecahan dengan penyebut 10 pangkat 2 atau sama dengan 100. Sehingga ada dua angka di belakang koma ya, yaitu 0,30 ya. 30/100 itu sama dengan 0,30. Oke. Contoh selanjutnya. Nah, di sini ada penyebutnya per 1000 ya, atau 10 pangkat 3. Oleh karena itu ada 3 angka di belakang koma. Di sini 200 per 1000 artinya 0,200 ya, ada 3 angka di belakang koma yaitu 200. Selanjutnya pecahan 6000 per 10.000 ya. 10.000 artinya 10 pangkat 4 sehingga ada 4 angka di belakang koma ya. 6000 per 1000 sama dengan, iya betul, yang menjawab 0,6000 itu betul ya. Ada 4 angka di belakang koma yaitu 6000. Selanjutnya, cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Kita lihat contoh. Ubahlah 3/4 ke bentuk desimal. Nah, sebelumnya contoh yang tadi itu penyebutnya per 10, per 100, per 1000, per 10.000. Nah, sedangkan ini penyebutnya 4. Apakah 3/4 bentuk desimalnya 0,3? Tentu bukan ya, itu hanya berlaku untuk penyebut 10 dengan pangkat bilangan bulat positif. Nah, lalu bagaimana nih mengubah 3/4 ke bentuk desimal? Cara yang pertama, kita bisa menggunakan cara membagi biasa secara bersusun. 3/4 itu artinya 3 dibagi 4. Karena 3 tidak mencukupi apabila dibagi dengan 4, maka kita bisa meminjam 0 ya, menjadi 30 dan menuliskan 0, di atasnya. Lalu kita bagi 30 dengan 4. Angka berapa yang paling mendekati 30 dan bisa habis dibagi 4? Ya, betul, 28. Jadi 28 dibagi 4 itu sama dengan 7. Kita tulis 7 di belakang koma. Lalu 7 kali 4 sama dengan 28. Kita kurangi. 30 dikurangi 28, sisa 2. 2 dibagi 4 tidak mencukupi, maka kita minjam lagi 0 menjadi 20. 20 dibagi 4, 5. Kita tulis di belakang 7. 5 kali 4, 20. 20 dikurangi 20 sama dengan
0. Ya, berarti selesai sampai sini. Oke. Adapun cara yang kedua, yaitu mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya dengan 10 pangkat bilangan bulat positif. Nah, gimana nih caranya? Di sini 3/4 dikalikan dengan berapa supaya si penyebutnya menjadi 100. 4 dikali berapa sehingga hasilnya 100? Betul, 25. Nah, 4 kali 25 hasilnya 100, maka pembilangnya pun sama, kita kalikan dengan 25. 3 dikali 25 sama dengan 75. Artinya 75/100 itu bentuk desimalnya sama dengan 0,75. Ya, 2 angka di belakang koma karena per 100. Nah, kalau bentuknya sudah menjadi per 100 atau per 1000 atau per 10.000, itu akan memudahkan kita untuk mengubah ke bentuk desimalnya ya. Kalian bisa pilih cara yang menurut kalian mudah, yang bisa mempermudah dalam menyelesaikan soal-soalnya. Oke, kita lihat selanjutnya. Cara mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa. Nah, ini sebaliknya ya. Yang pertama, kita bisa mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya sesuai banyaknya angka di belakang koma ya. Nah, kita lihat contoh. Di sini ada 2,5. Kita ubah ke pecahan biasa. 2,5 artinya ada satu angka di belakang koma. Berarti kita bisa tulis 25/10 ya, karena ada satu angka di belakang koma. Jadi 10 pangkat 1 artinya penyebutnya per 10 ya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, kita sederhanakan ya, karena 25 dan 10 kita bisa dibagi angka yang sama, yaitu dibagi angka 5, maka 25 bagi 5, 5, dan 10 bagi 5, 2. Ya, kita sederhanakan menjadi 5/2. Berarti 2,5 kita ubah menjadi pecahan biasa, bisa menjadi 5/2. Contoh yang kedua, itu 1,25. Kita ubah ke pecahan biasa. Lihat di sini ada 2 angka di belakang koma. Kita bisa ubah menjadi ke pecahan biasa menjadi 125 per, ya betul, per 100. Karena ada 2 angka di belakang koma. Atau ini 10 pangkat 2. Ya, 10 pangkat 2 sama dengan 100. Kita bisa sederhanakan juga dengan membagi angka yang sama, yaitu dibagi 25 ya. Pembilangnya kita bagi 25. 125 dibagi 25 itu sama dengan 5, dan 100 dibagi 25 itu sama dengan 4. Jadi paling sederhananya itu 5/4. Jadi bentuk desimal 1,25 kepecahan biasanya itu yaitu 5/4 ya. Mau contoh lagi? Baik, kita lihat contoh yang ketiga itu 0,375 ke bentuk pecahan biasa. Berarti kita bisa tulis 375 karena ada 3 angka di belakang koma, maka per 1000 atau 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3 itu 1000 ya, 3 angka di belakang koma. Kita perkecil ya, atau kita sederhanakan menjadi 3/8 ya, dibagi 125. 375 dibagi 125 itu sama dengan 3. 1000 dibagi 125 itu sama dengan 8. Oke, sampai sini dapat dipahami ya. Oke, selanjutnya yang terakhir itu jenis bilangan pecahan bentuk persen ya. Kita lihat
Pecahan dengan penyebut 100 disebut dengan persen. Disimbolkan dalam, ya, bisa dilihat ya, tertera pada slide. Nah, kalian sudah pasti familiar dengan bentuk persen ini. Kita bisa jumpai dalam kehidupan sehari-hari ini. Seperti apa? Misal diskon belanja, ya, dapat diskon 50% misal. Terus pada baterai ponsel, misal sisa baterai ponsel aku 5% lagi nih. Terus apa lagi ya? Bisa ada yang kasih contoh? Masih banyak ya tentunya. Sekarang kita lihat contoh di materi nih. 5% artinya 5 per 100. Lalu 55% artinya 55 per 100 ya. Jadi ingat ya, pokoknya persen itu pecahan yang berpenyebut 100. Di sini ada perintah untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Ubahlah 7 per 25 ke bentuk persen. Nah, kita bisa mengubah pecahan tersebut dengan cara mengkalikan penyebutnya sehingga menghasilkan penyebut 100. Jadi 7 per 25 dikali berapa supaya hasilnya berpenyebut 100. Dengan mudahnya kita bisa membagi 100 dengan 25 ya. 100 bagi 25 itu sama dengan 4. Artinya, kita bisa mengkalikan 7 per 25 dengan 4 per 4. 25 dikali 4 sama dengan 100. Maka pembilangnya pun sama. Kita kalikan dengan 4. 7 kali 4 sama dengan 28. Artinya, 7 per 25 itu sama dengan 28%. Atau kita gunakan cara yang kedua dengan mengkalikan 7 per 25 dengan 100% ya. 7 kali 100% itu sama dengan 700 per 25. 700 bagi 25 sama dengan 28. Ya, artinya 700% dibagi 25 sama dengan 28%. Bisa ya sampai sini? Dapat dipahami ya? Mudah kan? Nah, kalian bisa pilih salah satu caranya, mau yang atas atau yang bawah. Oke? Untuk slide selanjutnya, kita lihat di sini bagaimana cara menentukan urutan pada bilangan pecahan. Contoh ya, kita langsung lihat. Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil ke terbesar. Di sini terdapat pecahan 2 per 3, 1 per 3, 4 per 3, 5 per 3, dan 3 per 3. Lalu bagaimana caranya? Hal yang pertama harus diperhatikan adalah penyebut. Penyebut bilangan pecahan yang akan diurutkan harus disamakan terlebih dahulu agar memudahkan untuk menentukan urutannya. Nah, setelah itu, perhatikan pembilang dari bilangan pecahan tersebut, dan kita bisa urutkan sesuai dengan nilai pembilang. Di sini sudah terlihat ya bahwa penyebutnya sudah sama ya, sama-sama berpenyebut 3. Ibu sudah sediakan di sini garis bilangan agar mempermudah untuk menentukan bilangan dari yang terkecil menuju bilangan yang terbesar. Oke? Kita mulai dari bilangan yang terkecil dulu. Kita lihat di sini bahwa pembilang yang paling kecil itu adalah 1 ya, berarti 1 per 3 itu yang paling kecil. Lalu yang kedua 2 per 3. Yang ketiga itu ada 3 per 3. Selanjutnya ada 4 per 3 dan terakhir itu yang paling besar ya, yaitu 5 per 3. Nah, dari sini kita lihat bahwa urutan bilangan dari yang terkecil ke terbesar, yaitu 1 per 3, 2 per 3, 3 per 3, 4 per 3, 5 per 3. Ingat seperti pada
pembahasan yang lalu bahwa garis bilangan dari semakin ke kiri itu semakin kecil nilainya, maka semakin ke kanan itu semakin besar pula nilainya. Oke. Kita lihat contoh selanjutnya. Di sini urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil ke terbesar. Wah, di sini ternyata penyebutnya sudah berbeda. Lalu bagaimana caranya? Masih sama, yang kita harus perhatikan adalah menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Di sini penyebutnya ada 3, ada 4, ada 2 ya, berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk menyamakan penyebut dari bilangan pecahan tersebut, maka kita gunakan metode KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Wah, diungkit lagi nih ya, KPK. Kita dulu pernah belajar waktu sekolah dasar ya, sempat belajar dengan FPB KPK nih. Ayo kita lihat di sini. KPK dari penyebut 2, 3, dan 4 adalah ya 12. Maka kita samakan penyebutnya dengan 12 ya. Kita samakan penyebutnya semuanya dengan 12. Oke. Nah, karena penyebutnya berganti, maka pembilangnya pun akan berganti. Gimana caranya? Nah, yang pertama dulu itu 1/3 kita ubahkan penyebutnya menjadi 12, maka pembilangnya 12 dibagi 3, lalu dikali 1. 12 dibagi 3 sama dengan 4, 4 dikali 1 sama dengan 4, maka pembilangnya 4. Begitupun dengan pecahan yang selanjutnya ya. Untuk 3/4 kita rubah penyebutnya menjadi 12. Berarti 12 dibagi dengan 4, lalu dikalikan dengan 3. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Selanjutnya 12 dibagi 3 sama dengan 4, 4 dikali 2 sama dengan 8. Yang terakhir 12 dibagi 2, 6, 6 dikali 1, 6. Oke, kita sudah menemukan pecahan yang penyebutnya sudah sama. Oleh karena itu, kita bisa mengurutkannya dengan mudah ya, karena penyebutnya sudah sama. Nah, maka urutan bilangan pecahan dari yang terkecil ke terbesar yaitu 4/12, 6/12, 8/12, 9/12 ya. Kita kembalikan seperti pada soal ya. Jadi urutan bilangannya itu dari 4/12 itu sama dengan 1/3, 6/12 itu sama dengan 1/2, 8/12 itu sama dengan 2/3, dan 9/12 itu sama dengan 3/4. Artinya, urutan bilangan pecahan dari yang terkecil ke terbesar yaitu 1/3, 1/2, 2/3, dan yang paling besar adalah 3/4. Semoga sampai sini bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini, bagaimana menentukan urutan pada beberapa bilangan pecahan? Kita lihat contoh, urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. Ada 0,6, 55%, 2/3, 0,54. Di sini sudah terlihat ya bahwa terdapat beberapa jenis bilangan pecahan. Lalu bagaimana cara menentukannya? Hal yang pertama dilakukan dalam menentukan urutan beberapa bilangan pecahan di atas adalah dengan mengubah bilangan pecahan tersebut ke jenis pecahan yang sama, ya. Misal kita mengubah bilangan pecahan tersebut ke bentuk desimal karena dikira lebih mudah ya, maka kita langsung mengubah ke bentuk desimal. Atau kalian pun bisa mengubahnya dengan ke bentuk pecahan yang lain, tetapi harus sama ya, semuanya harus disamakan ke bentuk atau ke jenis bilangan pecahan yang sama ya. Di sini contohnya 0,6 itu sudah desimal, lalu 55%
kita ubah ke bentuk desimal menjadi 0,55 ya, karena 55% itu sama dengan 55/100 sama dengan 0,55. Lalu 2/3 itu sama dengan 0,67 ya, kalian bisa menghitungnya sendiri. Lalu 0,54 itu sudah desimal. Maka kita bisa urutkan bilangan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil, yaitu 0,67, 0,6, 0,55, 0,54. Nah, kita sesuaikan dengan soal lagi bahwa 0,67 itu tadi 2/3, 0,6 itu 0,6, 0,55 itu 55%, dan 0,54 itu tetap ya 0,54. Jadi urutannya bilangan pecahan dari yang terbesar ke terkecil itu 2/3, 0,6, 55%, dan 0,54. Adapun apabila kita ingin membandingkan dua buah bilangan pecahan, kita bisa gunakan notasi atau lambang pertidaksamaan seperti pada layar ya. Pada slide sudah tertera, di situ ada simbol yang pertama artinya lebih besar atau lebih dari. Lalu simbol yang kedua itu artinya lebih kecil atau kurang dari. Dan simbol yang ketiga itu artinya sama dengan. Nah, kita bisa lihat urutan bilangan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil tadi itu 2/3, 0,6, 55%, dan 0,54. Misalkan ya, 2/3 itu lebih besar dari 0,54. Betul ya? Lalu 0,6 itu kurang dari 2/3. Betul juga ya? Lalu 55% itu sama dengan 0,55. Nah, itu sebagian kecil dari contohnya. Yang lain juga kalian mungkin bisa mencobanya sendiri ya.